Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Ma'rifat. Pada kesempatan kali ini kita mengurai tentang dunia dan akhirat. Pada uraian kami sebelumnya bahwa di sana dijelaskan tentang sholat jasmani dan sholat rohani, tentang qadim dan tentang baharu, di mana qadim itu tidak bisa bercampur dengan baharu. Sedikit saja satu titik saja baharu yang ada di diri kita ini, maka kita tidak akan bisa memasuki dimensi qadim. Jadi jika memang qadim berarti ya qadim, jika memang baharu berarti baharu. Jadi tidak bisa dicampur. Karena sedikit saja, satu titik saja baharu kemelekatan dunia menempel pada diri kita, maka diri kita ini akan menjadi baharu lagi. Kita akan kembali ke dunia lagi, tidak masuk ke akhirat. Karena akhirat itu bisa dimasuki hanya orang-orang yang telah meninggalkan kemanusiawiannya. Jadi untuk bisa kita masuk ke akhirat, untuk bisa masuk ke dimensi qadim, kita harus menghilangkan semua baharu kita. Jadi ini ibaratnya adalah itulah yang disebut berlaku beda alam dunia dan akhirat, di mana itu juga menggambarkan tentang alam nyata dan fata morgana. Jadi kalau kata Nabi, bahwasanya jika kita akan meninggal, kita akan mati, kita akan masuk ke kenyataan lagi, yaitu alam akhirat yang lebih nyata timbang dunia. Dan dunia yang selama ini kita anggap bahwa dunia ini adalah nyata, setelah kita memasuki dunia akhirat, setelah kita memasuki ke alam qadim, ke alam akhirat, kita akan melihat bahwa dunia itu, dunia yang kemarin itu hanyalah sebatas mimpi atau fata morgana. Kalau dalam sebuah hadis Tirmidzi dijelaskan bahwa dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, dunia ini adalah fata morgana, dan fata morgana itu akan lenyap ketika kematian datang. Janganlah kamu terpedaya oleh keindahan dunia, karena keindahan itu akan lenyap. Janganlah kamu terpedaya oleh kenyataan dunia, karena kenyataan itu akan lenyap. Janganlah kamu terpedaya oleh kemegahan dunia, karena kemegahan itu akan lenyap. Hadis riwayat Tirmidzi. Di sini jelas diterangkan bahwa dunia itu hanyalah fata morgana, semuanya akan lenyap. Maka itu semua prakteknya untuk kita bisa mengetahui bahwa dunia ini adalah fata morgana, bisa membedakan, kita bisa masuk ke alam qadim. Prakteknya kita harus melewati sirotol mustaqim. Jadi yang bisa masuk akhirat, antar akhirat dan dunia hanyalah masalah kenyataan dan fata morgana.
Sekali lagi bahwasanya akhirat itu nyata, bakok, sedang dunia itu fata morgana atau fana. Ketika kita melihat dunia ini kenyataan, berarti kita masuk ke alam baharu. Tapi ketika kita melihat dunia ini fata morgana, yang ternyata yang nyata hanyalah diri kita sendiri. Berarti kita telah bisa masuk ke akhirat. Walaupun nyata, kita lihat nyata, tapi kita bisa membedakan mana yang nyata, mana yang fata morgana. Kembali kalau kita melihat dunia itu fata morgana setelah kita mati, setelah kita masuk akhirat, tapi karena zahir kita mati, tapi kita di dalam akhirat itu, maka kita tidak akan menganggap, kita tidak akan berbuat apa-apa karena zahir kita sudah rusak. Sedangkan di ilmu tasawuf ini kita belajar untuk bisa masuk ke akhirat, posisi badan zahir kita masih ada, yaitu yang kita tinggalkan, yang kita bersihkan, sucikan, habiskan adalah kemelekatan dunia kita. Makanya disebut mutu qobla anta mutu. Jadi jika kita belajar di ilmu tasawuf ini bisa memasuki alam akhirat, bisa masuk akhirat, maka kita akan bisa membedakan mana itu nyata, mana itu fata morgana. Walaupun nyata, kita lihat nyata, tapi kita bisa membedakan mana yang nyata, mana yang fata morgana. Dan itu akan terus-menerus naik dimensi kita. Dan naik, akan terus naik. Akhirnya kita akan melihat sampai menjadi di balik wujud-wujud yang ada di dunia ini, wujud langit, bumi, gunung, orang, kayu, besi, kita akan naik kenyataan dan fata morgananya. Akhirnya kita akan sampai pada, dalam tanda kutip, kita akan sampai pada mata Tuhan. Akhirnya kita melihat apapun itu adalah sebetulnya wajah Tuhan. Itulah yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah, wajahnya Allah. Nah, itu semua bisa kita jalani, bisa kita praktekkan setelah kita bisa masuk ke alam akhirat, kita bisa masuk ke dunia dimensi qadim melalui bimbingan guru rohani, melalui bimbingan guru roh waliyah mursyida. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kekeliruan. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.